di rumah mewah tersebut. Anjing pelacak tersebut memeriksa di sekitar lokasi. Saat ini polisi masih memeriksa saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Adapun korban tewas dilakukan visum dan autopsi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kejadian yakni sebuah rumah yang terletak di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A Pulau Gadung Jakarta Timur masih dibentangi oleh garis kuning polisi. Sementara itu satu orang pun saat ini dilarang memasuki rumah ini karena polisi sejak sekitar pukul 4 sore tadi sudah menghentikan gelar TKP atau olah tempat kejadian perkara. Olah TKP sudah dihentikan sejak sekitar pukul 4 sore tadi dan rencananya akan dilanjutkan pada esok hari. Sehingga saat ini rumah ditutup dan diamankan. Pengamanan juga cukup ketat di sekitar lokasi kejadian dan juga di lingkungan di kawasan Pulau Mas Utara, Jakarta Timur ini. Sementara itu beberapa saat yang lalu 5 jenazah juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kemudian dilakukan proses identifikasi dan juga pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Polri R. Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan satu jenazah yang sebelumnya meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Kartika, Jakarta Timur, saat ini juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, artinya ada 6 jenazah saat ini sudah berada di Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu menurut keterangan yang kami peroleh dari polisi, tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yono menyatakan bahwa sampai saat ini polisi masih berupaya keras melakukan penyelidikan dan juga mengumpulkan barang bukti. Memang sudah ada sejumlah barang bukti yang berhasil dikumpulkan dan diamankan oleh polisi, namun polisi sampai saat ini enggan membeberkan secara lebih rinci apa saja barang bukti yang telah dikumpulkan dan yang telah diamankan tersebut. Sementara itu, dugaan sementara peristiwa yang terjadi di rumah ini merupakan kasus pembunuhan yang disertai oleh penganiayaan, di mana pelaku pembunuhan sadis ini terbilang cukup profesional, di mana sebelumnya 11 orang ditemukan disekap di dalam sebuah kamar mandi berukuran 1,5 kali 1,5 meter persegi yang ada di dalam rumah ini, ditemukan oleh salah seorang saksi yang merupakan kerabat korban pada Selasa pagi tadi. Dari 11 orang tersebut, 6 orang kemudian tewas meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka dan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Kartika, Jakarta Timur. Ke-11 korban ini diduga terluka dan kemudian 6 orang meninggal dunia akibat kekurangan pasokan oksigen karena terkurung di dalam ruangan sempit selama beberapa jam. Kemudian polisi juga saat ini sudah mengamankan sejumlah CCTV yang terpasang di dalam rumah ini, namun polisi masih belum mengecek apakah kemudian ada data-data yang hilang di dalam CCTV tersebut. Pemirsa, saat ini suasana terkini di lokasi kejadian juga masih dipenuhi oleh warga sekitar yang hendak menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian. Sejumlah anggota keluarga, kerabat, dan juga tetangga dari keluarga korban juga masih ada yang terlihat berada di sekitar rumah untuk menyaksikan bagaimana kondisi terkini. Polisi juga masih mendalami keterangan dari para tetangga, keluarga, dan juga kerabat korban. Adapun pemirsa, ke-6 korban tewas ini terdiri dari seorang kepala keluarga atas nama Dodi Triyono, kemudian 2 orang anak pemilik rumah atas nama Diona Arika Andra Putri dan juga Dianita Gema Zalfaila, kemudian ada 1 orang teman dari anak pemilik rumah yang juga tewas yakni atas nama Amelia atau Amel, kemudian 2 orang sopir yang bekerja di dalam rumah ini atas nama Yanto dan Tasrok. Pemirsa, menurut informasi yang kami himpun di lapangan, setelah tadi kami sempat berbincang-bincang bersama dengan para tetangga, kerabat, sahabat, dan juga keluarga korban. Kepala keluarga yang juga menjadi korban tewas atas nama Dodi Triyono ini diketahui lahir di Jakarta 17 Mei 1957. Korban Dodi Triyono ini kesehariannya berprofesi sebagai pengusaha di bidang properti yang cukup sukses. Ia juga merupakan seorang konsultan di bidang arsitektur selama puluhan tahun. Adapun perusahaannya bernama PT DA Internasional yang berkantor di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Korban Dodi Triyono juga dikenal memiliki hobi bulu tangkis dan aktif bermain atau bertergak
tergabung di dalam klub bulu tangkis di Jakarta. Korban memiliki 6 orang anak, di mana anak pertama dan ketiga berasal dari perkawinan yang pertama, sedangkan anak keempat sampai dengan anak yang keenam berasal atau terlahir dari perkawinannya yang kedua, dan anak keempat sampai dengan anak keenam memang tinggal di rumah ini. Sementara anak yang pertama dan ketiga sudah tidak lagi tinggal di dalam rumah ini yang menjadi lokasi kejadian pembunuhan sadis. Sementara itu pemirsa, memang sempat terdengar kabar bahwa selain pembunuhan juga terjadi aksi perampokan, namun menurut keterangan yang disampaikan oleh polisi sampai saat ini tidak ada indikasi atau tanda-tanda bahwa ini juga merupakan kasus perampokan, sebab tidak ada tanda-tanda barang-barang yang hilang, sebab barang-barang berharga seperti alat-alat elektronik, kemudian juga kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dimiliki oleh korban juga masih berada di dalam rumah. Tidak ada tanda-tanda yang hilang, namun menurut polisi ini diduga merupakan kasus pembunuhan yang disertai oleh penganiayaan. Demikian Anggi dan Rizky, informasi yang dapat kami kabarkan dari lokasi kejadian. Kembali ke studio. Ya, Syafa, katakan bahwa dari pagi Anda berada di sana, kemudian keluarga dari masing-masing korban sudah datang, dari sopir, kemudian dari orang tua dari teman dari Gemah sudah datang. Kronologisnya bagaimana? Detail kejadian ini sesungguhnya dari yang Anda himpun dari pagi hingga sore hari ini. Bagaimana kronologi? Baik, Rizky, untuk polisi sendiri belum dapat menyampaikan kronologi secara lebih rinci, kronologi kejadian atas kasus pembunuhan yang disertai oleh penganiayaan di kawasan Pulau Mas Utara ini. Namun berdasarkan salah satu narasumber yang tadi sempat kami wawancara, yakni orang tua dari salah satu korban